sendiri ya Bu ya. Buka channel sendiri, yang dibuka cuma sekretariat. Hah? Udah jam 5, jam 6. Pak DP belum dong? Oh, udah. Di position Diana. Iya, Ibu dulu. Siapa dulu buka nih? Saya. Berdiri dong Bu. Mukanya udah jam 6. Selamat sore Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mulai, saya akan beritahu juga terlebih dahulu urutannya. Yang pertama ada narasi singkat yang terkait dengan GKO Sola Gracia, kemudian ibadah, dan setelah ibadah ada peniupan lilin ulang tahun yang akan diselenggarakan langsung dari rumah Ibu Vin Sakarias Nale. Kemudian ada sambutan. Lalu setelah itu kita selesai. Jadi itu urutan acaranya. Dan hari ini pelayan firman oleh Bapak Pendeta Daniel Sakarias. Mungkin kita akan mulai pukul 18:05. Kita akan mulai. Untuk itu Bapak Ibu boleh dibuka dulu mute-nya Pak Joni. Mungkin ada yang mau saling menyapa. Silahkan Pak Joni. Salam 41. Yang pernah. Udah. Shalom, selamat datang di Zoom pada semua yang kami kasihi dan mengasihi kami. Selamat sore, mari kita bersukacita. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai. Sekali lagi salam semuanya. Bolehkah kita membuka kamera kita untuk kita boleh saling melihat wajah-wajahnya, karena yang hadir tidak hanya dari GKO Sola Gracia, tapi juga dari ada beberapa undangan dari Bapak Ibu yang
bukan anggota GKO Sola Gracia. Puji Tuhan. Baik, kita akan mulai. Saya pastikan dulu tokoh-tokoh perintisnya. Ada Mother. Boleh lambaikan tangan Mother. Ada Ibu Manumpil. Ada di sini. Ini dua tokoh perintis berdirinya GKO. Ada banyak tokoh, tapi mereka lah yang di awal dan masih ada sampai dengan hari ini. Tuhan, ketika kami menoleh ke belakang, kami melihat banyak hal yang telah kami lalui. Ada suka, ada duka, ada sakit, ada sembuh, ada kekurangan, ada kecukupan, ada marah, ada pengampunan, ada damai. Ada doa yang belum terjawab, tapi ada juga doa yang sudah terjawab. Di antara kami ada yang hadir sejak gereja ini berdiri, tapi juga ada yang sudah pergi. Almarhum Bapak Pendeta P.O. Sakarias dan majelis di awal sekali, mereka sudah pergi. Karena tugas mereka sudah selesai, mereka kembali kepada Bapa. Dan hari ini kita rayakan yang ke-41 tahun. Rupanya di angka 41 tahun masih ada dua ibu yang dikala itu merintis. Ada Ibu Vin Sakarias Nale dan juga ada Ibu Yohana Manumpil Labang. Tetap selamanya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap
tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Rahmat-Nya tetap selamanya. Rahmat-Nya tetap selamanya. Ada yang datang di tahun kedua, kelima, tahun ke-10, ke-15, tahun ke-25, tahun yang ke-30, bahkan ada yang datang di tahun 40 dan juga tahun 41. Tuhan, Engkau terus menambahkan saudara bagi kami. Periode lepas periode berlalu, ada yang menanam, ada yang menyiram. Dan Tuhan, ya Allah, Engkau yang memberi pertumbuhan bagi kami. Ada yang memimpin sebagai ketua majelis dan masih ada sampai dengan hari ini. Ada Ibu Hana Sudarto dan Pak John Syaila. Dan juga di antara kita ada pendeta-pendeta yang pernah dibentuk di masa vikariat di jemaat di GKO Sola Gracia. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas kesempatan yang indah ini saya boleh hadir dalam HUT GKO Sola Gracia. Saya juga mengucap syukur pada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberi kesempatan buat saya untuk melayani Tuhan di GKO Sola Gracia selama dari tahun 1982 sampai dengan tahun 2007 pada waktu itu. Terima kasih, itu semua anugerah Tuhan yang luar biasa. Saya, suami dan anak-anak merasa diberkati bersama-sama dengan jemaat di GKO Sola Gracia, terutama di dalam pelayanan kami di dalam bimbingan Bapak Pendeta P.O. Sakarias. Terima kasih atas pimpinan Tuhan pada waktu itu, kami boleh melayani Tuhan. Dan terima kasih Tuhan dukungan doa bagi saudara-saudara sekalian di dalam pelayanan kami di GKO Sola Gracia pada sampai saat ini. Terima kasih Tuhan juga kenangan-kenangan yang indah yang sudah kami rasakan pada waktu itu, dan kami ucapkan Dirgahayu GKO Sola Gracia, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat ulang tahun yang ke-41 GKO Sola Gracia. Selama lebih dari 4 dekade sebagai satu-satunya jemaat GKO yang berlokasi di DKI, tentu tahun-tahun itu penuh dengan dinamika. Mulai dari perpindahan lokasi gereja yang kami alami beberapa kali, ada pula yang pergi dan datang, termasuk almarhum Gembala Sidang pertama GKO Sola Gracia, yaitu almarhum Bapak Pendeta Obed Sakarias, yang juga adalah founding father dari Gereja Kristen Oikumene. Sebagai gereja yang ada di ibu kota, tentu banyak tantangan.
Tetapi tantangan itu telah melatih iman daripada Sola Gracia untuk tetap bertahan dan bertumbuh. Dan di ulang tahun yang ke-41 ini, kiranya GKO Sola Gracia akan tetap menjadi alat pelayanan bagi kemuliaan nama Tuhan. Soli Deo Gloria. Shalom, saya Pendeta Revolin dari Sorong. Sedikit berkisah, 27 tahun yang lalu saya melamar di Sinode GKO. Lalu masa orientasi pelayanan saya di Jemaat GKO Sola Gracia Tanjung Priok. Kurang lebih 6 bulan bersama menyatu dengan jemaat, belajar menjadi pemimpin dan pelayan yang melayani dengan hati. Melalui majelis jemaat bersama dengan almarhum Pendeta P.O. Zakarias, saya ditempah, dibentuk dan dibimbing dengan kasih. Sekalipun waktunya singkat, namun dari sanalah saya mendapat motivasi yang benar dalam pelayanan, yaitu melayani adalah untuk memberi hidup, bukan mencari hidup. Terima kasih untuk keluarga almarhum Pendeta P.O. Zakarias yang sangat peduli dan peka terhadap hidup saya. Terima kasih telah menjadi pendoa bagi saya dan keluarga. Terima kasih untuk seluruh tim doa. Terima kasih untuk seluruh majelis jemaat di kala itu. Terima kasih untuk seluruh jemaat yang selalu menopang saya. Terima kasih untuk segalanya. Tetap akan ku kenang selamanya. Karena itu, secara pribadi dan keluarga, saya menyampaikan selamat ulang tahun GKO Sola Gracia Tanjung Priok. Tetaplah diberkati dan memberkati. Shalom, salam sehat. Shalom, Majelis dan Jemaat GKO Sola Gracia. Memasuki usia catur dasawarsa, saya Pendeta Daniel Zakarias, Gembala Sidang GKO Cibitung, ingin memberi sedikit kesan selama menjalani masa vikariat di GKO Sola Gracia terhitung September 2000 sampai dengan Mei tahun 2002. Nilai yang saya dapat selama saya menjalani masa vikariat di sana adalah 1. Nilai terobosan. Gereja yang satu ini pada saat itu banyak sekali melakukan terobosan dan tidak monoton, membentuk pola pikir saya di dalam melayani sampai saat ini. Yang kedua, nilai disiplin. Disiplin waktu dalam memenuhi tugas pelayanan membentuk kedisiplinan saya sampai saat ini. 3. Nilai kekudusan pelayanan. Kekudusan pelayanan menjadi hal yang tidak bisa ditawar saat itu dan mempengaruhi pelayanan saya sampai saat ini. Yang keempat, nilai kebersamaan. GKO Sola Gracia mengajarkan pengambilan keputusan dan menjalankannya tidak bersifat individual, tetapi bersama-sama. Dan itu juga mempengaruhi pelayanan saya sampai saat ini. Berikutnya adalah nilai ugahari. Berpenampilan rapih tapi sederhana. Kemana-mana menggunakan sendal nabi. Membuat saya siap dan tidak banyak menuntut di jemaat-jemaat manapun yang saya layani kemudian. Keenam, nilai partisipasi. Tim peduli GKO Sola Gracia menginspirasi bila gereja harus berpartisipasi dengan pemerintah dan situasi-situasi sulit di masyarakat. Dan yang terakhir adalah nilai kesiapsediaan. Sewaktu-waktu dipanggil mentor entah jam berapapun, membuat saya sampai saat ini terbiasa dan terlatih untuk tidak terlambat menghadapi problem-problem yang mungkin saja terjadi di tengah-tengah jemaat. Terima kasih GKO Sola Gracia, Dirgahayu GKO Sola Gracia, Tuhan memberkati. Shalom. Syukur kepada Tuhan Yesus, Kepala Gereja, syukur kepada pelaku-pelaku sejarah GKO Sola Gracia.
Saya mengucapkan selamat ulang tahun GKO Sola Gracia, gereja yang menjadi magnet dan sendi bagi sesama untuk kemuliaan Tuhan. Jayalah GKO Sola Gracia, Tuhan Yesus menuntun. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat ulang tahun untuk seluruh jemaat GKO Sola Gracia. Saya bersyukur pada masa vikariat saya dibentuk dan diproses di GKO Sola Gracia. Saya begitu banyak mendapatkan pelajaran-pelajaran berarti yang menjadi bekal saya dalam pelayanan. Saya dilatih menjadi seorang pendoa, saya dilatih menjadi seorang pemimpin pujian, saya dilatih untuk dapat memanajemen segala sesuatu dengan benar, saya dilatih untuk punya kepekaan yang lebih dalam lagi. Dan saya sangat bersuka cita karena waktu saya di GKO Sola Gracia, saya ada di tengah-tengah komunitas yang belajar untuk saling menjaga, saling menghormati, saling mengasihi, saling memberi dukungan. Sekali lagi, selamat ulang tahun untuk GKO Sola Gracia. Biarlah GKO Sola Gracia terus menjadi alat Tuhan di atas muka bumi ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, GKO Sola Gracia bagi saya bukan hanya sebuah lembaga gereja, tapi sekolah yang membentuk saya pada tahun pertama menjalani masa vikariat di tahun 2017-2018. Di sanalah saya diperlengkapi dan dibentuk untuk menjadi pelayan Tuhan sampai saat ini. Melewati berbagai proses bersama dengan mentor saat itu, Ibu Pendeta Geraldina dan seluruh majelis jemaat yang juga mengasihi dan begitu memperhatikan seperti keluarga. Biarlah GKO Sola Gracia boleh terus menjadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan semakin dimuliakan. Terima kasih untuk kesempatan menjadi bagian dari keluarga besar GKO Sola Gracia, melayani bersama dan tumbuh bersama. Selamat ulang tahun GKO Sola Gracia, Tuhan Yesus memberkati. Dalam perjalanan kami tidak terbentuk sendiri. Kehadiran GKO Depok juga bersama-sama dengan kami GKO Sola Gracia pada waktu mengawali perjalanan. Mungkin di antara kita ada Bapak Nardi ya, Bapak Nardi, orang tua dari GKO Depok, dan juga ada beberapa pengembangan pelayanan yang dihasilkan di masa kepemimpinan Bapak Pendeta P.O. Sakarias, ada GKO BSD atau GKO Bumi Serpong Damai, ada GKO Karawaci yang sekarang GKO Sola Scriptura dan juga GKO Sola Fide, ada GKO Bintaro Jaya, dan ada pos-pos pelayanan dan GKO di Sanggau, dan juga pos pelayanan Cilengsi. Tuhan, kami sadar 41 tahun sudah cukup bagi kami untuk tidak lagi kekanak-kanakan. Tapi kami mau terus bertumbuh dalam kedewasaan rohani yang benar. Shalom, selamat ulang tahun GKO Sola Gracia yang ke-41. Tetap bersatu, tetap setia melayani dan membimbing agar dapat menjadi solusi bagi pergumulan jemaat. Harapan saya gereja ini juga boleh terus berkarya dan berdampak bagi sesama manusia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kami keluarga dari Nelson mengucapkan, saya Ibu Hartati mengucapkan Selamat ulang tahun GKO Sola Gracia. Selamat ulang tahun GKO Sola Gracia. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun GKO Sola Gracia yang ke-41. Maju
terus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kami keluarga Ulonglo mengucapkan selamat ulang tahun ke-41 GKO Sola Gracia. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom. Selamat ulang tahun GKO Sola Gracia. Kerinduannya di usia yang ke-41 tahun ini, jemaatnya semakin rajin beribadah, semakin rajin baca firman, terlebih lagi menangkan jiwa untuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati. Selamat ulang tahun GKO Sola Gracia yang ke-41. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun GKO Sola Gracia yang ke-41. Tetap menjadi terang dan garam buat sesama, terutama jemaat GKO Sola Gracia. Tuhan Yesus memberkati Ibu Gembala, para pelayan, dan kami seluruh jemaat. Amin. Kami keluarga Mangkai mengucapkan selamat ulang tahun GKO Sola Gracia yang ke-41. Tuhan Yesus memberkati. Kami keluarga Pendeta Liur mengucapkan Dirgahayu GKO Sola Gracia. Semoga menjadi jemaat misioner. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Dirgahayu GKO Sola Gracia yang ke-41. Tuhan Yesus memberkati. 41 tahun adalah kurun waktu yang panjang. Bila diukur dalam perjalanan ziarah, entah terbayang berapa juta tapak kaki telah kita tinggalkan di belakang. Bila diibaratkan dengan bahtera, entah sudah berapa kali ia mengelilingi jagat dan membelah ribuan kali samudra di buana ini. 41 tahun memang bukan waktu yang singkat. 41 tahun masa berganti masa, suka bergandengan dengan duka, lara berkejar-kejaran dengan tawa, dan rintihan bertumpang tindih dengan nyanyian. 41 tahun sebuah mimpi dan harapan sedang terwujud. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Izinkan saya mengucapkan happy birthday 41 tahun GKO Sola Gracia Jakarta Utara. Perjalanan yang cukup panjang, memberi banyak sekali inspirasi. Ada terobosan-terobosan yang baru. Dan pengalaman saya kurang lebih 2 tahun ini boleh melihat begitu banyak terobosan yang dilakukan. Persekutuan yang kuat, kerinduan untuk menikmati firman Allah sebagai kebenaran dari Allah, ketekunan dalam berdoa, ikut dalam disiplin-disiplin berpuasa, semuanya adalah gaya hidup Kristus yang walaupun belum sempurna, tapi kita terus menuju ke arah keserupaan Kristus. Karena itu di ulang tahun ke-41, saya ajak kita semua untuk jadikan GKO Sola Gracia Jakarta Utara sebagai rumah kita bersama. Rumah di mana ada pengajaran firman Allah, rumah di mana ada pembentukan karakter, rumah di mana ada saling membangun hubungan satu dengan yang lain, rumah di mana saling menegur yang satu dengan yang lain, rumah di mana ada penghormatan terhadap otoritas, rumah di mana ada orang tua yang mendidik anak-anaknya, dan anak-anak yang menghormati orang tuanya. Dan dengan demikian kita menjadi rumah di mana Kristus yang menjadi kepalanya. Biarlah gereja secara khusus jemaat GKO Sola Gracia terus bertumbuh ke arah keserupaan Kristus. Semua kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah dibangun, penerapan Alkitab, persekutuan-persekutuan dalam berbagai kategori, kecintaan terhadap firman Allah,
ketekunan dalam berdoa dan berpuasa, pemberitaan firman Tuhan yang tegas tetapi juga lembut telah memberi kita kelegaan, dan biarlah 41 tahun terus menjadi inspirasi yang hebat. Hanya Kristus yang dipermuliakan. Sekali lagi, happy birthday. God bless you full. Haleluya. Amin. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan, dan menikmati bait-Nya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari diundang bangkit berdiri. Bersorak-sorai bagi Rajamu. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus, dan wahai bintang, bintang terang yang gemerlapan, muliakan penciptamu. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Arahkanlah wajah-Mu kepada kami, ya Tuhan, umat-Mu, yang telah Kau selamatkan melalui karya-Mu yang agung dan ajaib. Sebab pertolongan kami hanyalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi dan segenap isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Biarlah damai sejahtera menjadi milik kami,
kasih setia dari sorga yang tak pernah sirna turun atas kami. Agar kami senantiasa boleh menjadi satu di dalam iman, kasih dan pengharapan dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Turunlah atas saudara sekalian, anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. 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 Bapak, Ibu, saudara-saudari diundang duduk berdiri. Silahkan duduk. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Sungguh, segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Karena itu ya Allah, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Hari ini Hari di usia kami yang ke-41, kami bersyukur kepadamu ya Allah. Kami bersyukur dan orang-orang yang menyerukan nama-Mu menceritakan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib seumur hidupnya. Penjuru gereja dan dasar yang esa,
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mendengar firman Tuhan, mari berdoa. Syukur kepada Allah yang memimpin jemaat ini memasuki usianya yang ke-41. Syukur kepada Allah yang membuat jemaat ini terbuka hati dan pikirannya untuk diselidiki oleh firman-Mu ketika mereka memasuki usia yang ke-41. Syukur kepada Allah karena Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, menjamah kami semua, mempersiapkan hati dan pikiran kami, sehingga ketika kami bersyukur, kami juga membuka diri dan kebenaran-Mu memasuki seluruh relung hati dan pikiran kami. Ya Roh Kudus bekerjalah di tengah-tengah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom, selamat malam. Saya ajak kita semua membuka Alkitab dari Injil Yohanes pasal yang ke-8, Injil Yohanes 8 ayat yang ke-29, dan kemudian pembacaan yang kedua dari 1 Korintus 15 ayat 58. Kita baca pembacaan yang pertama terlebih dahulu, yaitu Yohanes 8 ayat 29. Kalau ibu bapak saudara sudah mendapatkannya, saya akan membacakan buat kita semua. Yohanes 8 ayat 29, demikian firman Tuhan. Dan Ia yang telah mengutus aku, menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Pembacaan yang kedua dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58, demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita di dalam rangka HUT GKO Sola Gracia adalah Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Ya, ini agak ribet juga ngucapnya ya. Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Hampir-hampir saya ucap Semper sebelah Marunda, padahal Semper Reformanda, saudara-saudara. Ya, nanti apa sih artinya nantilah kita bahas di tengah. Tetapi pertama-tama sekali yang ingin saya sampaikan kepada kita semua di saat ini adalah nasib gereja di atas dunia ini secara manusia sangat dipengaruhi oleh 3 cara pandang manusia. Dan sampai saat ini, saudara dan saya lihat bahwa ada gereja yang bertahan, ada gereja yang sudah tidak lagi bertahan. Semua itu berangkat dari sudut pandang manusia yang berbeda-beda. Perbedaan itu saya kelompokkan dalam 3 hal. Yang pertama yang berkata bahwa gereja adalah sesuatu yang sudah lewat masanya. Jadi kelompok ini meletakkan gereja sebagai aktivitas dan sudah tidak relevan lagi dengan dunia modern. Hal itu terjadi di dunia barat secara khusus. Ketika orang tidak lagi datang mengunjungi gereja, orang tidak lagi mencari gereja, bahkan ada sebuah seminar tahun 1979 di Denpasar, Bali. Seminar gereja-gereja yang dilangsungkan di Bali pada tahun 79 situ diputuskan untuk mengirim kembali misionaris dari Indonesia ke Eropa untuk menginjili mereka untuk menjadi Kristen kembali. Itu sudah sejak tahun 1979, kegelisahan itu sudah ada. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena orang-orang di Belanda, orang-orang yang ada di Eropa sudah berkata, gereja itu adalah sesuatu yang sudah lewat masanya. Pandangan yang kedua, kelompok yang kedua adalah gereja adalah sesuatu yang masih ada dan masih harus ada sampai saat ini. Tapi tidak boleh berubah
dan tidak boleh diubah. Dan ini kebanyakan gereja-gereja Protestan. Ya, gereja-gereja Protestan. Ya kayak model-model kita gini lah. Ya, gereja yang memutuskan masih harus ada sampai hari ini. Kalau kita bilang gereja dihapus, kelompok ini akan mengatakan tidak. Gereja itu tetap masih harus ada. Tetapi tidak boleh berubah dan tidak boleh diubah. Nah, pandangan kelompok ini meletakkan gereja sebagai aktivitas beragama yang masih dinilai perlu sampai dengan saat ini. Namun menolak perubahan dengan alasan supaya identitas gereja yang asli masih terjaga. Kelompok yang ketiga, mereka mengatakan gereja masih diperlukan. Dan supaya dia bisa ada terus, dia harus terus dibaharui dan membaharui. Nah, pandangan yang kelompok ini meletakkan gereja dengan kata-kata sampai kapanpun gereja akan terus diperlukan. Cuma supaya dia bisa tetap eksis, dia harus berubah dan diubah. Saudara-saudara, di usia yang ke-41 ini, saya percaya GKO Sola Gracia tidak mungkin di pandangan yang pertama. Karena pandangan pertama mengatakan gereja tidak perlu lagi. Tapi GKO Sola Gracia ada di mana? Ada di kedua atau ada di ketiga? Di satu sisi kita selalu berada pada tarik-menarik antara gereja mempertahankan terus identitasnya, dan di sisi lain gereja juga ditanya, apakah gereja masih relevan dengan dunia ini? Maka seorang pendeta yang sudah almarhum, ya, namanya Pendeta Eka Dharma Putra, pernah bilang bahwa gereja yang diperlukan saat ini adalah gereja yang tetap setia pada teks Alkitab, tapi juga tetap setia pada konteks yang modern. Sulit dicari gereja yang begini. Ada gereja yang setia dengan teks Alkitab, tapi tidak mau lihat situasi modern. Ada gereja juga yang larut sama situasi modern dan mulai menawar-nawar teks Alkitab. Dicari gereja yang setia pada teks Alkitab, tapi juga setia pada konteksnya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada saat kita melihat bahwa gereja ternyata ditarik sana-sini, ada yang diberhentikan, ada yang ditarik sana-sini, ada yang dipaksa berubah. Pertanyaannya sekarang adalah, ngapain sih gereja harus berubah? Apa sih alasan gereja itu harus berubah? Jangan-jangan perubahan-perubahan yang dimiliki oleh gereja karena kita cuman orang-orang yang gampang bosan, atau orang-orang yang mungkin cepat jenuh gitu. Dan kita tidak punya alasan untuk mengubah apa-apa. Atau supaya kita diterima oleh banyak orang, lalu kita mulai mengkompromikan segala hal dengan mengubah apa saja yang ada di dalam gereja. Dalam bacaan kita Yohanes 8 ayat 29, dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku, ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Saudaraku, Yesus berkata bahwa dia di dalam mengerjakan seluruh pelayanan yang ada di atas bumi ini, ia senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Berkenan kepada Bapanya. Kristus melakukan sesuatu di atas dunia ini bukan karena selera dan bukan karena perkenanan dirinya sendiri atau supaya dia bisa diterima oleh banyak orang. Tetapi Yesus melakukannya berdasarkan perkenanan dan standar Bapanya yang sudah mengutusnya. Gereja tentunya harus meneladani Yesus dalam hal ini. Dengan teladan Yesus, maka sadarlah kita bahwa gereja masa kini harus terus mengarahkan seluruh karyanya kepada perkenanan Bapa dan bukan berdasarkan pada selera dirinya sendiri. Dan karena alasan inilah, maka gereja harus terus menyetel dirinya supaya mengikuti apa yang Bapa mau, supaya masuk kepada apa yang disebut dengan perkenanan Bapa. Nah, kalau gereja menyetel dirinya, berarti gereja perlu berubah. Gereja tidak mungkin menyetel dirinya tetapi terus bertahan pada pikiran-pikirannya, pada seleranya, pada maunya, pada kehendaknya.
Nah, kalau begitu saudara-saudara, pertanyaan lanjutan yang harus kita punya saat ini adalah, apakah untuk berkenan kepada Bapa, gereja harus berubah dan diubah? Jawabannya ya. Alasannya, pertama, sejak gereja lahir, ia tidak langsung otomatis menjadi komunitas yang langsung berkenan kepada Bapa. Ya, tadi saya dengar Pak Pendeta Martinus Lior mengatakan, semoga GKO Sola Gracia ini menjadi gereja yang semakin serupa dengan Kristus. Saudara-saudara, ini kenyataan yang harus kita sadari. Gereja begitu terbentuk dari awal, dari sejarahnya. Dia nggak otomatis langsung serupa Kristus. Dia menjadi gereja yang terus berproses. Demikian juga gereja-gereja yang kemudian muncul dari zaman ke zaman. Begitu dia muncul, dia tidak otomatis menjadi komunitas yang langsung berkenan kepada Allah. Sehingga untuk itu, gereja perlu terus bergerak, gereja perlu terus berubah. Kalau ada gereja yang stuck, seolah-olah dia ingin mengatakan dia sudah serupa Kristus, atau dia tidak perlu berkembang lagi. Jadi tidak ada alasan bagi gereja untuk tidak mengalami perubahan. Yang kedua, kenapa gereja itu perlu berubah? Karena gereja sudah lama, ya, kita harus sadari ini sudah berabad-abad ya. Kalau lihat dari usia gereja sekarang ada 2021 ya, gereja segitulah umurnya. Kalau Sola Gracia 41 itu usia organisasi gereja Sola Gracia, tapi gereja ya secara organisme itu sudah lama, sudah 2000-an tahun di atas dunia ini. Dan bayangkan dari 2000 tahun itu ada banyak gereja pecah sana sini, tabrakan sana sini, hilang, muncul baru. Itu menunjukkan kepada kita bahwa gereja sudah lama disetir dan diatur sesuai dengan mau kebanyakan dari manusia. Saya kalau ingat ini, saya ingat apa yang ditulis oleh penulis lagu Gereja Bagai Bahtera dari NKB 111. Ya, NKB 111 itu bilang begini, ayat 4 ya, bait yang keempat. Gereja bagai bahtera muatannya penuh, beraneka manusia yang suka mengeluh, yang hanya ikut maunya, mengkritik dan sok tahu, sehingga bandar tujuannya menjadi makin jauh. Tetapi bila umatnya sedia mendengar, tentulah Tuhan memberi petunjuk yang benar. Refnya, Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah. Saudaraku, butuh waktu dan proses yang panjang bagi gereja untuk terus-menerus memperbarui dirinya. Di zaman reformasi ada istilah yang dibaca oleh saya tadi waktu di awal khotbah ini. Ecclesia reformata semper reformanda est secundum verbum Dei. Ini sebenarnya adalah sebuah tulisan dari tahun 1674 yang ditulis oleh Jodokus van Londenstein, yang artinya dari kalimat panjang itu, ya kita ngomong artinya aja deh. Gereja yang pernah mengalami perubahan tidak akan berhenti berubah atau diubah, tetapi terus berubah dan diubah berdasarkan firman Tuhan. Jadi kalau ada gereja yang merasa bahwa dia gereja reformasi, jangan bilang saya sudah gereja reformasi, jadi gereja ini nggak usah lagi diubah. Keliru. Ya, jadi kita jangan hanya mengatakan Ecclesia reformata, gereja yang sudah dibaharui, tapi kita harus bilang juga semper reformanda, gereja yang terus-menerus dibaharui. Apa yang perlu direformasi? Apa yang perlu dibaharui? Reformasi atau yang perlu dibaharui bukan hanya soal doktrin, juga bukan soal dari tidak mengerti menjadi mengerti, bukan soal reformasi tata gereja, bukan reformasi tata ruang gereja, tetapi reformasi kehidupan. Yang direformasi adalah kehidupan manusia, bukan semua hal-hal yang menopang kehidupan manusia. Jadi yang harus berubah adalah gaya dan arah hidup seseorang yang terus berubah oleh karena firman Tuhan. Gereja jangan hanya mengganti warna cat gedung, ganti kursi, ganti keyboard, ganti LCD proyektor, ganti majelis,
ganti pengurus komisi, ganti gembala, ganti sound system, ganti mobil gereja, ganti komputer, ganti yang lain. Tetapi saya harus mengatakan, yang disebut-sebut tadi itu tidak masuk dalam apa yang disebut dengan semper reformanda atau gereja yang terus dibaharui. Enggak masuk di situ. Dan kalau kita jujur, biaya perubahan-perubahan yang tadi saya sebutkan kadang-kadang lebih mahal daripada biaya perubahan gaya hidup jemaat itu sendiri. Untuk berkenan kepada Kristus, maka gereja patut menjalankan semboyan semper reformanda. Dia harus terus dibaharui. Artinya reformasi tidak pernah selesai. Reformasi kehidupan seseorang, kehidupan gereja secara komunitas belum selesai. Dia harus berjalan terus. Dan gereja-gereja jangan berhenti pada reformasi-reformasi sekunder, tapi reformasi-reformasi primer. Artinya, jangan hanya mengalami perubahan-perubahan pada fasilitas-fasilitas dan pada sistem-sistem bergereja, tetapi mengalami perubahan pada karakter seseorang. Jadi kalau ada gereja yang terus-menerus menceritakan tentang perubahan gedung lah, sistem lah, keuangan lah, kita juluki itu namanya gereja sekunder. Karena gereja sekunder adalah gereja-gereja yang mengurusi hal-hal sekunder. Tapi kalau gereja itu berbicara tentang perubahan karakter, dan perubahan karakter ini nggak diejek, ya. Dan nggak juga cuma jadi semboyan, tetapi betul-betul menjadi tanda yang membedakan kita, bukan dengan membandingkannya dengan orang lain. Daniel yang sekarang dibanding bukan dengan Bang Luhut, bukan dibanding dengan Ibu Ibu Rohani, bukan Daniel dibanding dengan tokoh orang-orang, bukan. Daniel sekarang dibanding dengan Daniel yang kemarin, Daniel 2 tahun lalu, Daniel 2-3 tahun yang lalu. Itu yang menunjukkan bahwa kita mengalami perubahan. Kalau ternyata di dalam perjalanan kita tetap stuck di tempat, sementara semua upaya topangan kita sudah kita ganti semua, ya saya ingin mengatakan gereja kita adalah gereja sekunder. Yang semper reformanda itu, yang diubah terus-menerus itu, hanyalah hal-hal yang sekunder. Pesan ini sebenarnya bukan hanya buat Sola Gracia. Pesan ini juga buat jemaat-jemaat GKO lainnya. Karena kita berada pada satu iring-iringan, berbeda merek itu bukan jadi masalah. Tapi pesan ini tetap, kita diajak untuk mengadakan perubahan-perubahan pada hal yang sangat mendasar, dan itu tidak akan pernah berhenti. Jadi pusat perubahan yang terus ada, semper reformanda itu ada di mana, Pak Pendeta? Jawabannya mulai dari perubahan pola pikir. Setiap khotbah yang disampaikan hari Minggu pertama-tama menabrak pola pikir kita. Jadi kalau kita dengar khotbah para pendeta, ya, baik dia on-site maupun online, dan kita lihat khotbahnya itu sudah menabrak pikiran kita, tapi kita tidak mau beranjak dari paradigma kita, berarti kita belum mengalami perubahan pola pikir. Khotbah itu pertama-tama menabrak pikiran. Saya ingat sekali apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, berubahlah oleh pembaharuan pikiranmu, budimu. Ya, karena kalau pikiran tidak diubah, semuanya tidak akan pernah berubah. Jadi kalau dengar khotbah saudara-saudara, ubah dulu konsepnya. Kalau dia betul-betul menghajar kita habis-habisan di titik di mana kita ketahuan, ketangkapan oleh kebenaran firman Tuhan, maka dengan rendah hati kita harus berkata, ini yang namanya semper reformanda untuk saya. Tuhan sedang mengerjakan perubahan-perubahan terus-menerus dalam diri saya. Kalau ada yang mengatakan, setiap hari saya kok diubah ya, saya kok diubah ya, saya kok diubah ya, kapan saya berhentinya? Saudaraku, kita kepingin menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada Bapa. Kita meneladani Kristus, dia mengerjakan apa yang berkenan kepada Bapa. Bukan yang berkenan menurut gereja kita, selera kita, kemauan kita. Tetapi yang berkenan kepada Bapa. Jadi perhatikanlah,
gereja-gereja yang mengalami pergeseran pola pikir. Saya masih ingat, saudaraku, beberapa tahun yang lalu, ketika saya masih bertugas di Majelis Sinode, ketika ada sebuah pembahasan yang berbicara tentang bahwa kita dipanggil untuk menjadi murid Kristus, tiba-tiba ada orang yang berkata, jadi murid terus, kalian nggak tahu, usia saya ini sudah cukup dewasa dan sudah cukup tua. Masa saya jadi murid terus? Kapan kita ini jadi guru? Kalau dia terus jadi murid, dia lupa bahwa dia sedang mengukur dirinya itu sebagai murid-murid dalam kelas. Padahal kalau kita baca di dalam Alkitab, seorang menjadi murid Kristus itu sampai dia dipanggil Tuhan. Kita bukan dipanggil menjadi murid di sekolah dasar atau sekolah menengah. Kita dipanggil menjadi murid Kristus. Kenapa bisa ada keluar kalimat itu? Karena pola pikirnya tidak berubah. Firman Tuhan datang untuk mengubah pola pikir, dia malah bertahan, dia malah melawan. Saudara-saudara, Yakobus 1 berkata, kalau ada firman yang datang, terimalah dengan roh lemah lembut. Tapi memang si syaratnya, buanglah dahulu semua yang kotor itu, baru terimalah dengan lemah lembut. Mari saudara-saudara kita alami reformasi dari cara berpikir kita. Perubahan yang kedua yang harus gereja lakukan adalah perubahan pada pola nilai gereja kita. Bukan hanya pada pola pikir kita, tapi pola nilai gereja. Beberapa waktu yang lalu saya bertelepon dengan Pak Nus Liur, Pak Nus bilang, gereja kita ini belum ada nilai-nilai. Nah ya betul. Ya, gereja kita ini harusnya diikuti dengan nilai-nilai. Nilai apa? Nilai kehambaan. Ya, nilai apa dalam pelayanan itu? Nilai kekudusan, nilai ketulusan. Sehingga setiap nilai-nilai itu dipegang, kita nggak bisa nabrak. Sekalipun kita punya visi misi, yang membuat visi misi itu menjadi sesuatu yang boleh dikatakan memiliki wibawa ketika kita memiliki nilai-nilai itu. Mari gereja sekarang mengedepankan nilai-nilai. Nilai-nilai apa yang harus kita pegang secara khusus yang ada di Sola Gracia. Tadi ketika saya diminta seminggu yang lalu oleh Ibu Pendeta Geraldine, tolong sebutkan nilai-nilai yang Pak Pendeta Daniel dapatkan selama masa vikariat. Nah, yang saya sebutkan tadi salah satu dari nilai-nilai yang ada. Ya. Nah, kalau mau ke depan kita mau mengangkat nilai apa? Ya, saudara-saudara, ini penting supaya gereja tidak dengar khotbah tapi nilai yang dipegang ada nilai dunia. Dengar khotbah. Mari saudara-saudara, kita belajar memberkati gereja Tuhan. Tapi nilai yang kita pegang adalah nilai materialistis. Susah itu. Ya, susah saudara-saudara kita kita menghidupi hal-hal tersebut kalau nilainya belum bergeser. Nanti mungkin perlu dirumuskan kemudian apa yang harus menjadi nilai-nilai buat buat jemaat Tuhan yang ada di Sola Gracia. Sorry ada gangguan sedikit ini untuk saya lanjutkan. Selanjutnya saudara-saudara, nilai-nilai yang perlu dimiliki oleh gereja adalah nilai pola tindak kita. Semua tindakan-tindakan kita selaku gereja itu harus menjadi teladan. Kita tidak bisa lagi memungkiri bahwa gereja disorot dalam segala hal. Teladan kita itu harus jelas. Baik teladan dalam kehidupan pribadi, teladan dalam kehidupan keluarga, maupun teladan dalam kehidupan bergereja. Semua hal yang tadi saya sebutkan dalam 3 sasaran ini, semuanya adalah hal yang primer, dan itu bukan yang sekunder. Jadilah gereja primer yang mengedepankan hal-hal yang utama, bukan hal-hal yang bukan utama.
Terjemahan dari Semper Reformanda atau reformasi yang tidak ada hentinya menuntut gereja ya untuk terus-menerus secara praktis menyetel dirinya untuk hidup berdasarkan standar Allah, bukan standar dari gereja lain. Cara pandang gereja tentang Allah mesti diubah, supaya jangan sampai umat Tuhan dalam sikapnya terhadap Allah justru melakukan tindakan-tindakan yang tidak tepat. Cara pandang umat atau cara pandang gereja tentang dosa itu tegas. Kalau cara pandang gereja terhadap dosa tidak tegas, maka sikap dan tindakannya juga tidak akan tegas. Secara khusus yang masih menjadi perhatian saya sebenarnya adalah cara pandang gereja tentang perkawinan. Ini penting. Ya. Ini di GKO ini sampai dengan sekarang ini agak sedikit, boleh saya katakan menyedihkan. Sebagian pelayan-pelayan setuju kalau pernikahan itu harus tegas sekali untuk selama-lamanya. Ya. Tidak pernah bisa diganti oleh apapun. Ya. Tetapi saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, rupanya masih ada orang-orang yang kepingin supaya gerejanya itu bisa melakukan apa yang disebut dengan masih gonta-ganti pasangan, masih bisa bercerai, dan bisa juga apa yang disebut dengan melakukan apa yang disebut kawin kembali. Itu yang menunjukkan lisan yang gereja sebenarnya harus ubahnya. Kalau tidak perubahan pada perubahan ini, gereja sampai kapanpun tetap akan melakukan kompromi. Ya, saya hari lalu sempat ya. Sorry. Pada hari Minggu yang lalu saya menyampaikan bahwa kenapa ada banyak orang datang minta dinikahkan, pelaksanaan pernikahannya di gereja GKO. Karena GKO mudah. Mudah sekali orang menikahkan di GKO. Ada banyak kompromi bisa terjadi di GKO. Mau kapan kawin, cerai, kawin lagi di GKO. Ini menunjukkan kepada kita bahwa gereja tidak pernah belajar menyetel diri untuk berkenan kepadanya. Gereja harus belajar sekarang berkenan. Resikonya ada, ya. Resikonya gereja akan ditinggal oleh orang-orang yang tidak mau menyetel diri. Di sini gereja harus ambil peran. Sebab kalau gereja tidak berusaha belajar menyetel dirinya untuk berkenan kepada Allah, maka dia tidak pernah menjadi gereja dalam pengertian yang sebenarnya. Saudara-saudara, mungkin kita akan bertanya sekarang, kalau kita melakukan terus perubahan-perubahan ini, wajibkah atau layakkah kita mengerjakannya? Layakkah kita mengerjakan sampai habis-habisan? Dan apa hasil yang akan kita dapat kalau kita bertahan terus di dalam prinsip-prinsip ini? Di dalam pembacaan kita yang kedua, dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-58, firman Tuhan berkata, "Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia." Saudaraku, untuk bisa bertahan pada sikap, melakukan apa yang disebut semper reformanda, mengubah terus cara berpikir kita, cara kita melihat dunia, dan mengubah identitas kita yang lama menjadi identitas kita yang baru, diperlukan apa yang disebut dengan sikap yang berdiri teguh. Teguh hati. Perubahan ini butuh teguh hati. Jangan hanya di awalnya, tapi perlu konsisten, perlu teguh hati. Tidak mudah digoyahkan oleh apapun. Dan dikatakan di sini,
Ya, selalu giat dalam pekerjaan Tuhan. Tetap giat berarti kita jangan mudi. Hari ini giat, besok tidak, ya. Dan usahakanlah dalam gereja. Kita sekarang harus belajar betul-betul tangguh. Sebab gereja mudah dirusak oleh konflik. Gereja mudah robek oleh konflik. Gereja mudah sekali gagal oleh konflik. Misi apapun yang gereja miliki mudah dirusak oleh konflik. Karena itu, pertahanan yang kuat adalah kita bertahan pada prinsip-prinsip benar. Tidak mudah digoyah, tidak mudah diganggu, tidak mudah dirusak hati nuraninya oleh hal-hal yang demikian. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berada pada sebuah pilihan, kita sepakat bahwa GKO Sola Gracia harus mengalami perubahan-perubahan. Perubahan-perubahan itu mulai dari pola pikir, pola nilai, dan pola tindak. Kenapa baik Sola Gracia, baik Cibitung, baik BSD, baik Sarijadi, baik gereja-gereja lainnya, ya seringkali kita begitu gagah di khotbah, tapi kemudian ketika kita sampai di pelaksanaan, kita seringkali macet. Saya menggolongkan ada 5 jenis manusia yang ada di gedung gereja. Dan 5 jenis manusia ini harus kita perhatikan semuanya. Karena 5-limanya ini yang seringkali kalau tidak dikompakkan ke dalam satu titik, menjadi orang-orang yang sangat menghambat. Apa saja 5 kelompok ini yang kalau berbicara tentang semper propaganda dapat menghambat atau sebaliknya dapat mendukung. Kelompok yang pertama yang disebut dengan kelompok die hard. Kelompok ini mati-matian menolak perubahan karena merasa aman dan nyaman serta merasa sudah benar sehingga tidak perlu berubah. Saya melihat ini ada di masa-masa GKO sebelum tahun 2020, 2010, 2015, 2020. Sikap semacam ini ada terus. Ya, kelompok-kelompok die hard yang mati-matian menolak perubahan. Begitu ada sesuatu yang baru, mereka langsung tolak. Nah, orang-orang semacam ini, mau apapun terjadi di dunia ini, mereka pada prinsipnya tidak mau berubah. Kelompok yang kedua, bukan lagi die hard, tapi namanya late adopter. Kelompok ini adalah kelompok yang lambat sekali menyerap ide perubahan. Ya. Ketika orang lain sudah pakai ini, orang lain sudah ikut kegiatan ini, orang lain sudah masuk dalam kegerakan-kegerakan ini, gereja ini belum sama sekali bergerak. Ketika semua orang sudah lakukan hal yang lain, baru dia masuk. Late adopter. Gereja Protestan kebanyakan semacam ini. Tapi sekarang gereja Protestan lagi mengalami penampian. Ada yang cepat merespons, ada yang lambat sekali merespons. Bahkan bertahun-tahun gitu lagi, gitu lagi. Kelompok yang ketiga adalah kelompok wait and see. Kelompok orang yang ragu-ragu untuk mengalami perubahan. Dia mau berubah kalau sudah ada contohnya. Dan sampai kapanpun mereka hanya akan jadi follower. Kelompok yang keempat, nah ini mulai baik nih. Namanya kelompok progresif. Kelompok orang yang sudah mulai mengalami kegelisahan atau sense of urgency, sehingga rindu untuk mengalami perubahan di dalam dirinya, di dalam komunitasnya. Dan orang-orang ini yang mengupayakan perubahan. Sementara yang terakhir namanya kelompok pionir, adalah kelompok orang yang berubah bukan karena sudah ada desakan dan paksaan oleh karena situasi, tetapi mereka menyiapkan diri terlebih dahulu sebelum situasi-situasi itu datang. Mereka disebut sebagai orang-orang pemicu perubahan. Saya berikan contoh kasus yang menolong secara khusus Sola Gracia maupun kita semua dari GKO lainnya atau dari gereja lain untuk mengetahui posisi gereja kita sekarang sedang ada di mana atau pribadi kita sedang ada di mana.
Ketika ada jumlah gereja makin hari makin sedikit, sehingga ada usulan supaya gereja melakukan perubahan dalam bentuk pelayanannya, maka kelompok Die Hard pasti menolak mati-matian. Mereka tetap akan mempertahankan cara menyanyi, buku nyanyian, cara berdoa, cara berkhotbah, bahkan tidak menggeser tempat duduk mereka. Bila perlu, warna cat gereja juga tidak perlu berubah. Dan akhirnya gereja karena penuh dengan orang-orang itu, gereja tutup. Kelompok late adopter. Begitu ada usulan, karena banyak jemaat kita yang sudah mulai meninggalkan gereja kita, sebaiknya kita mulai melakukan perubahan. Kelompok late adopter, dia akan mengatakan, nanti dululah, nanti ajalah, memang kita perlu, tapi kayaknya bukan sekarang. Ya. Kelompok ini, setelah sisa 10 orang di dalam gereja, baru mau berubah. Yang berikut adalah kelompok wait and see. Baru mau berubah, sambil lihat bagaimana gereja-gereja sejenis, kalau ini gereja Protestan, sejenis berubah. Coba kita lihat, kita berubah, tapi kita lihat-lihat dulu, gereja-gereja lain bagaimana. Kelompok wait and see. Sementara kelompok progresif, begitu lihat, sudah mulai ada orang-orang yang mulai meninggalkan gedung gereja. Ya, ketika baru 3 atau 5 keluarga sudah mulai pindah, mereka langsung buru-buru membenahi sana-sini. Sementara kelompok pionir, sebelum ada yang mulai pindah, ia sudah buat banyak terobosan, buat angket, membaca tren, sehingga sebelum terjadi sesuatu, ia lebih dahulu memicu perubahan itu. Sola Gracia, Cibitung, BSD, dan gereja-gereja lain. Kita sekarang ada di mana? Semper Reformanda tidak terelakkan. Apakah kita akan terus bertahan seperti kelompok Die Hard, atau menunda-nunda untuk berubah seperti kelompok late adopter, atau sedikit lebih maju tapi dia tetap nunggu seperti kelompok wait and see? Sebaiknya kita mulai bergeser menjadi gereja-gereja yang progresif. Kan suatu saat kalau Tuhan berkenan dan kita juga berusaha, kita menjadi gereja-gereja yang diulang tahun yang kesekian, menjadi gereja yang disebut kelompok pionir. Kita berdoa, Tuhan mengerjakan hal itu lebih dahulu kepada salah satu kakak dari semua gereja-gereja yang ada di samping GKO Depok 1, GKO Sola Gracia termasuk kakak bagi gereja-gereja lainnya. Dirgahayu, GKO Sola Gracia terus mengalami perubahan di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh kau telah sediakan, kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu ya Allah.
syukur hanya bagimu. Terima kasih, Terima kasih Yesus. terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih. Ku beri syukur hanya bagimu Tuhan. Ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Allah Bapa di sorga, pemeliharaan pimpinan Tuhan atas Gereja Kristen Oikumene Jemaat GKO Sola Gracia. Terima kasih untuk cara Tuhan membentuk kami. Terima kasih untuk komunitas yang Tuhan kehendaki. Terima kasih untuk para perintis dan mereka yang masih ada sampai dengan hari ini, untuk Ibu Vin Sakarias dan keluarga, untuk Ibu Yohana Manumpil dan keluarga, dan generasi-generasi selanjutnya yang kami tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, tapi mereka sudah ambil bagian di awal untuk bergerak melanjutkan pekerjaan Tuhan sampai dengan hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan membentuk kami, dan bukan hanya terbentuk, tapi Tuhan juga pakai untuk kami juga memberikan perubahan-perubahan di dunia ini. Terima kasih ya Bapa untuk jemaat mula-mula dan juga jemaat yang terus berkembang sampai dengan hari ini, satu dengan yang lain. Dan biarlah kami semua, pendeta majelis, pengurus komisi dan seluruh jemaat, kami terus menjadi serupa seperti Kristus. Karakter kami terus terbentuk dan kami menjadi komunitas yang sekarakter dengan Allah. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kami ada di tahun 41, dan biarlah kami juga menjadi terang, menjadi garam, membawa perubahan mulai dari diri kami sendiri. Bahkan terima kasih untuk firman-Mu yang boleh membuka cara berpikir kami untuk kami terus berubah, dan kami juga dirubah dari dalam oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Biar firman itu tidak hanya berbicara untuk kami, tapi benar-benar kami melakukannya dalam hidup kami ya Tuhan, setiap pribadi kami. Pak Pendeta Daniel, Tuhan berkati dalam pelayanannya, bahkan kami semua yang hadir di tempat ini, baik jemaat maupun Bapak Ibu yang diundang, kami mengucap syukur Tuhan baik atas kami, dan kami berdoa seperti yang Tuhan sudah ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan memberikan persembahan syukur, Kidung Keesaan 378 ayat yang pertama.
persembahan baginya. Ucaplah syukur karena kasih-Nya besar. Oh, beri kepadanya persembahanmu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah pada malam hari ini. Firman Allah berkata, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Serikat persaudaraan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Terimalah berkat Tuhan. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. 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 Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Ibadah telah selesai, saat teduh.
Ya, Shalom, selamat sore, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari. Sekarang akan dilanjutkan tiup lilin oleh Ibu Vin Sakarias. Dari rumah Ibu Vin Sakarias ya. Mohon izin host untuk Ibu Vin di spotlight. Kita hormati juga ada Bapak Nardi Sahib dari Depok ya. GKO Depok, GKO Sola Gracia bersahabat di awal waktu itu. Boleh di spotlight juga Pak Nardi. Bapak tiupnya dari Depok aja ya Pak ya. Nah, di sini ada Ibu Manumpil. Ibu Manumpil dari sini berdiri. Mereka adalah perintis-perintis. Berdiri. Ibu Manumpil boleh di spotlight juga. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umur. Ada Ibu Sudarto, Ketua Majelis yang paling terpanjang. Boleh di spotlight jika Ibu buka kamera. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Umur panjang. Umur panjang di tangan kayan, di tangan kiri kekayaan dan kehormatan sampai lebih cepat lagi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Ya, boleh 1, 2, kita teriak sama-sama hip hip hura ya. Boleh Mother? 1, 2, hip hip tiup lilinnya. Dari sini juga, dari Depok, dari Pak Nardi semangat dari Depok. Wow, anginnya sampai ke Tanjung Priuk Pak Nardi. Ya. Silakan Bapak Ibu duduk. Boleh Mother menyampaikan sepatah dua kata. Udah. Salam untuk jemaat GKO Sola Gracia dan seluruh yang hadir pada malam hari ini. Semangat dalam Kristus Yesus. Saya ucapkan selamat ulang tahun ke-41 untuk Sola Gracia Tanjung Priuk yang ke-41. Tuhan Yesus tetap bertumbuh dalam kehidupan kita dan menangkan banyak jiwa untuk Tuhan Yesus. Semangat Pendeta Geraldine dan teman-temannya dan semua anggota jemaat Sola Gracia. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Terima kasih, Mother. Pak Nardi mau bicara sepatah dua kata, boleh. Bapak Ibu, ini Pak Nardi, beliau yang menginformasikan GKO Sola Gracia dulu itu sama-sama mendaftar dengan di Departemen Agama dan ketemu atau disamakan menjadi GKO. Silakan Pak Nardi, sepatah dua kata. Itu Pak Nardinya dibuka dari host. Ya, suaranya
Gak bisa ya? Ya udah. Bisa diklik. Diklik itu Mbak, ya. Yang ada mic-nya itu loh Mbak. Ada tulisan mute. Oke. Masih berusaha, ya udah. Mungkin dari hostnya kali Bu Pendeta. Kembali ke dibantu. Pak Luhut aja, nanti kalau Pak Nardi udah bisa dibuka baru lanjut. Silakan Pak Ketua Majelis. Shalom untuk seluruh jemaat GKO Sola Gracia tidak terkecuali dan seluruh undangan yang ada di Zoom saat ini. Biarlah kita semua bersukacita kalau GKO Sola Gracia juga bagian dari Bapak Ibu semuanya. Yang berulang tahun bukan hanya jemaat GKO Sola Gracia, tapi kita semuanya merasakan ulang tahun itu. Selamat ulang tahun ke-41 GKO Sola Gracia. Tetap bertumbuh dan berubah. GKO Sola Gracia seperti yang Bapak Pendeta Daniel tadi katakan, dari sejak saya aktif di GKO Sola Gracia terlalu banyak perubahan. Baik di program jemaat sendiri ataupun di seluruh jemaat-jemaat, bahkan di saya secara pribadi merasakan perubahan itu. Dan memang kita harus mencari perubahan itu bukan semata-mata di dalam jemaat saja, di dalam gereja saja, atau program-program gereja. Tapi tetap kita harus mencari seperti apa yang bisa juga membantu merubah kita untuk berubah. Pak Pendeta Nus atau siapapun pernah mengatakan berubah atau terlempar. Nah, itu kalau dimaknai terlalu besar gebrakannya itu. Jadi kalau kita nggak mau berubah, ya kita terlempar. Kalau kita terlempar, berarti kita sudah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Yang saya juga rasakan tahun-tahun terakhir, 2 tahun ke belakang, program membaca Alkitab dari mulai Kejadian sampai terakhir. Itu yang luar biasa. Dituntun oleh Ibu Gembala setiap hari, terus sampai selesai seluruh isi Alkitab. Setiap hari dibaca. Padahal kalau kita sendiri bisa juga melakukannya, tapi kita nggak pernah bisa melakukannya sendiri. Kalau kita mau berubah, kita harus melihat yang lain dan kita berubah bersama-sama, saling mendukung, menjadi brother keeper. Terlalu banyak hal yang bisa kita lakukan bersama-sama dan terlalu banyak hal yang dibuat oleh GKO Sola Gracia kepada jemaatnya untuk berubah. Memaknai khotbah yang dari Pak Pendeta Daniel tadi, jelas kita mengerti semua bagaimana kita harus menjadi berubah. Apalagi yang sudah sering digaungkan di pertemuan pelpri GKO, kan selalu disebutkan atau diteriakin, GKO berubah. Nah, tapi jangan hanya GKO berubah, memang susah. Mau berubah itu susah banget. Kita nggak hanya ngobrol berubah.
Yang pertama itu kita harus kendalikan perubahan kita di dalam keluarga. Keluarga kita itu menjadi tempat kita belajar yang terutama. Benturan yang terutama datangnya dari keluarga. Kalau di jemaat sesama jemaat di gereja, nah biasa itu kalau benturan-benturan begitu. Tapi yang paling utama yang bisa kita kendalikan harusnya adalah benturan dari keluarga kita sendiri. Kadang-kadang seolah-olah tidak mendukung. Tapi ya begitu. Ya kita harus alami itu. Bagaimana kita bisa sabar, kita tabah. Itu yang menjadi makna yang saya alami sendiri. Hampir 25 tahun saya bergereja, berjemaat di GKO Sola Gracia. Luar biasa perubahan itu untuk diri saya sendiri. Ya. Kalau dibandingkan dengan yang lain, mungkin belum berarti apa-apa. Tapi terima kasih GKO Sola Gracia dan seluruh jemaat dan seluruh gembala-gembala sidang yang pernah ada, karis-pikaris yang pernah ada, majelis-majelis yang pernah ada. Terima kasih. Kita sama-sama berubah untuk lebih baik. Berubah ke arah yang Tuhan harapkan dari kita. Terima kasih. Shalom. Ya, shalom Pak Ketua. Mari Bapak Ibu kita, boleh Pak Nardi sudah buka itunya, mikrofonnya sudah bisa? Oh, masih belum. Padahal kami rindu mau dengar sepuh dari Depok. Oke, masih belum bisa juga. Terima kasih. Baiklah, kalau begitu Bapak Ibu. Boleh ditekan saja? Ya, yes. Ternyata tidak bisa juga. Oke, nggak apa-apa. Tapi setidaknya sudah kenal wajah sahabat dari GKO Sola Gracia di saat itu. Dan beliau ada ketua majelis yang kedua. Mungkin kalau di saat ini di Sola Gracia ketua majelis yang keduanya ya Ibu Hana Suprimi Harti Sudarto. Tapi beliau wajahnya tadi udah, oh masih ada Ibu Darto. Ibu Sudarto, muncul. Kami juga rindu lihat wajah Ibu. Boleh di spotlight Pak Joni. Ya ini juga sepuh Ibu Sudarto. Kemudian dilanjutkan ketua majelis dari Ibu Sudarto ke Pak John Syaila. Kemudian dilanjutkan lagi ke Pak Thomas. Lalu dilanjutkan lagi ke Pak Luhut. Dan juga tadi ada vikaris-vikaris yang pernah dibentuk. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang pernah bersedia dibentuk di GKO Sola Gracia. Termasuk salah satunya adalah Ibu Pendeta Jenny. Dari BSD, Ibu Pendeta Jenny, how are you? Sista? Ibu Pendeta Jenny dan saya satu lehting di GKO Sola Gracia. Kami nggak vikaris di sini, tapi kami jadi majelis di Sola Gracia. Juga terima kasih untuk Pak Pendeta Rehardian juga yang menjadi sahabat dalam pelayanan. Juga Bapak Ibu, Saudara, ada nama-nama yang kami juga tidak lihat wajahnya. Ada Ibu Pendeta Revolin yang merupakan hitungannya sih kalau dilihat senior vikaris ya di GKO Sola Gracia. Rupanya saya baru tahu loh kalau sejarah ini nggak dimunculin. Saya nggak tahu kalau Ibu Revolin pernah dibentuk di sini rupanya. Berarti saudara tua ya dari kita ya Pak Daniel ya. Oke, Pak Semi Triteguh, apa kabar? Bersamaan dengan ini juga dari
gereja menyerahkan cenderamata kepada 2 ibu perintis. Di zaman itu mereka berlelah-lelah untuk itu dan bersedia juga memberikan diri. Terima kasih juga untuk keluarga pendeta, almarhum pendeta P.O. Sakarias yang boleh boleh merintis di awal ya. Mother khususnya juga Kanona Grace dan Kak Stella. Terima kasih karena hari itu harus kehilangan waktu dengan Bapak berkali-kali karena Bapak harus pergi urus gereja. Mother ditinggal, Kanona dan Stella ditinggal untuk urus gereja bersama-sama dengan Ibu Manumpil dan lain sebagainya. Untuk itu pemberian cenderamata dan bingkisan kepada 2 ibu. Oke. Ya. Kita beri tepuk tangan buat mereka berdua. Sekalipun kita tidak bisa lagi tahu yang sudah pergi, tapi mereka 2 masih ada buat kita semua. Terima kasih Bapak Ibu untuk malam hari ini. Kebersamaan kita sampai di sini. Terima kasih Pak Pendeta Daniel memberi nilai firman Tuhan buat kita semua, dan kita juga diingatkan untuk kembali kepada nilai-nilai yang sudah pernah kita sepakati bersama. Kadang-kadang lupa Pak Daniel, memang harus kembali lagi kepada nilai ya. Baiklah, terima kasih juga untuk Pak Pendeta Nus Liur yang saat ini juga ada dalam jemaat GKO Sola Gracia, yang terus setia juga menopang kita semua. Untuk itu kita foto bersama sebelum keluar. Silakan Bapak Ibu tersenyum yang paling ceria. Senyum 41 ya. 2, 3. Satu lagi. Slide kedua. Tetap tersenyum karena kita nggak tahu kita ada di slide keberapa. Cuma ada 1 ya. Pak Pendeta Dian, Bu Pendeta Jenny. Oke, kalau begitu. Shalom. Keluarga Maitimu, terima kasih sudah bergabung. Keluarga Yusefer Anugrah. Ini yang saya sebutkan, yang ada Ibu Rosida Simangung Song. Terima kasih, ada Ibu Kak Uli. Tadi ada Kak Uli. Sudah bergabung Ibu Alni Hetari, keluarga Immanuel Sakarias. Ibu Sudarto boleh bicara, Ibu Sudarto. Dibuka dong. Pak Nardi nggak bicara, Bu Darto aja deh. Ya, monggo Bu. Terima kasih buat undangannya, terima kasih untuk pelayanannya. Selamat ulang tahun buat Sola Gracia, maju terus bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. Shalom, kita masih betah ingin di sini ya. Kalau acaranya online sih, offline sih kita bisa makan bareng ya. Tapi kita online, jadi mari kita menikmati makanan yang ada di depan meja kita masing-masing. Ibu Foni sama Pak John sudah seragam juga bajunya, mantap. Halo Pak John, Ibu Foni, apa kabar? Dari Sorong, jauh sekali suaranya ya. Iya. Pamit Bu. Evelyn, apa kabar? Puji Tuhan, baik. Gimana? Kapan kita ketemu di Sorong ya? Ditunggu. Ditunggu. Jam 4 ya. Baik. Habis pandemi.
Rupanya Ibu Sri Sinaga, Ibu Sri Manihuruk itu juga dalam hitungan majelis juga ada di awal itu, Ibu Sri. Bu Darto, selamat malam Bu Darto. Bu Darto Raja 4 mulu, kapan rajanya jadi 5, jadi 6 gitu. Raja 4 mulu, kayaknya dari dulu ke situ. Bapak Ibu mohon maaf ya kalau foto-foto tadi itu tidak semua diambil. Mungkin ada wajah-wajah kita yang di awal tidak nampak. Ya kami hanya dapatkan foto-foto yang ada. Ya nanti kita susun lagi ya cari foto. Bu Darto masih ingat saya. Halo Bu Darto, sehat selalu ya. Bu Darto suaranya tidak kedengaran. Terima kasih Pak Daniel firmannya. Ada Bu Nana. Adalah. Pakailah. Halo Bu Nana. Jemaat yang muncul tahun ke-39. Makanya fotonya belum ada di situ. Saya muncul tahun berapa, menghilang tahun berapa. Halo Bu Darto. Halo. Darto. Wah sayang banget ya Pak Nardi nggak bisa ngomong. Bapakku. Mbak Ning, coba dibuka mute-nya deh Mbak Ning. Itu udah diminta untuk dibuka. Dari tadi juga udah dibikin. Gak bisa-bisa ya? Iya udah ask unmute tinggal di. Ya wes. Kayaknya harus apa? Dia harus out dulu baru masuk lagi. Kadang-kadang begitu. Mana Mbak Naning wajahnya? Ya udah. Oke. Bapak Ibu saya pamit. Ya terima kasih Pak Pendeta. Ya pamit makan malam. Ya, Pak Pendeta. Terima kasih Pak Pendeta Daniel. Terima kasih Pak Pendeta Daniel. Terima kasih buat semuanya. Dirgahayu. Kau selesai. Terima kasih. Panus. Pak Nardi. Malam. Ibu Repolin. Bu Darto. Selamat malam. Pak Semi semua, Pak Semi, Bu Emma. Tolong udah jam 10 ini. Iya. Dah, Bu Nana. Panus. Ya, sehat selalu ya, Bu Repolin, Pak Melanto. Iya. Ada nih Bapak di samping. Tidak mau menunjukkan diri. Tunjukkan apa? Hari ini sinyal jelek sekali ya, putus. Silakan siapa yang mau ambil makan dulu. Nah, tuh. Revo di sana sudah malam ya? Iya. Jam 9. Udah jam 9. Nah, 9. Iya. Ini Bapak cuma jam 10. Ada Pamela ya? Pamela tuh ada di samping. Saja. Dengar terus. Saya terlambat. Kan kapal budak yang itu. Nelson. Ada kelapanya. Nelson nih makan kelapa nggak ngajak-ngajak. Masih banyak. Pamit duluan ya. Selamat malam semua. Itu makan Shalom. Selamat hari ulang tahun. Makan kelapa izin enggak itu? Itu dihitung tuh buah kelapanya. Ibu Repolin mau tanya tahun berapa Bu waktu melayani di GKO Sola Gracia Bu? 94. 94. Ya, mulai bulan Februari sampai awal Agustus. Oh, berarti saya belum terdaftar di GKO Sola Gracia berarti ya Bu ya. Sumatera. Kemungkinan. Bukan Pak Nelson belum terdaftar, belum Kristen.
Ya, setelah ada SK Vikaris pindah ke Bekasi 3. Oh. Gitu ya. Orientasi Vikaris. Iya. Persiapan. Iya Bu, makasih Bu. Pindah ke Bekasi 3 itulah yang ketemu Pamelato itu. Oh, begitu kah? Enggak, udah menikah dulu. Selamat malam Pak Siadari. Mas. Malam Pak Siadari. Oh jadi ceritanya Ibu Repolin itu cinlok toh? Tidak. Saya sudah menikah dari tahun 90, Pak. Oh. Saya di GKO sudah punya anak 1. Begitu. Melato mana? Ada nih. Bapak nih. Siap. Mau tunjuk-tunjuk muka. No, ini. Jadi habis kena COVID, begitu sembuh langsung jadi putih ya? Iya. Pernah lihat dia? Aduh. Berhenti kan menikah Januari. Kita langsung dari sana udah langsung daftar ke situ udah Jumat situ. Berapa bulan itu ya? Ya. Aku udah nikah di mana, Mak? Nikahnya di kan harus nikah di Minggu langsung